Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama, yang paling utama, marilah kita semua yang mengaku muslim dan muslimah selalu memanjatkan puji syukur minimal dengan bilisan alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang tertinggi, sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah insyaallah dalam majelis yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sholawat sinarang salam mangga orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sing kumucur ya, lancar mengucur kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umat Islam yang menjalankan syariatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadir, wabil khusus para sepuh, para tokoh agama, para ibu, sareng para bapak, nu diberi keluangan waktu untuk thalabul ilmi, karena sejatinya hidup dengan ilmu itu akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian biasanya kita hidup itu selalu berdampingan, selalu bersentuhan dengan yang namanya seni ya. Namun seni yang kita pilih adalah seni yang bermanfaat, seni yang bermartabat, seni yang maslahat, dan seni yang mendekatkan diri kita kepada jarak tauhid yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, hidup kita marilah kita dengan sekuat tenaga dibingkai dengan iman dan takwa. Karena hidup yang selalu dibingkai dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita semakin lebih terarah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada siang menjelang sore hari ini kita sering melihat perdebatan beberapa pendapat bahwa Maulid Nabi itu sebenarnya boleh dilaksanakan atau tidak. Bahkan tidak sedikit di kalangan umat Islam sering aya nu pasea gara-gara memperebutkan hukum Maulid Nabi. Nah, ini rencana yang akan datang itu kita mungkin sudah mulai sesuai yang disampaikan oleh sahabat kita Mas Fatudin tentang kaifiyat toharo ya, kaifiyat sholat, zakat, puasa, dan haji. Ya mungkin nanti kita punya sesepuh di sini yang betul-betul rajin menjadi penggiat digitalisasi, mungkin lebih mudah. Ini bapak kita Pak Slamet yang luar biasa, sepuh tapi luar biasa. Sepuhnya sepuh seperti kelapa, semakin tua semakin banyak caipatina ya. Dan mudah-mudahan cipatinya bermanfaat buat orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita mau setuju yang boleh melaksanakan Maulid Nabi atau yang tidak setuju juga tidak apa-apa. Karena sejatinya di dalam persyarikatan kita di Muhammadiyah tentang Maulid Nabi itu tidak ada
tidak ada perintah, tidak ada larangan pula, ya. Jadi bab Maulid Nabi itu ranahnya ini ranah ijtihad. Jadi lamun orang misalkan Maulid Nabi tapi disandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang madharat, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang larut kepada agama lain, ini mungkin yang dimaksud Maulid yang membatalkan secara beragama Islam. Contoh, tes. Contoh mungkin orang sering ngelangkung ya di beberapa daerah, di beberapa kota, misalnya kalau kita muludan ini, pernah nggak muludan yang pernah lihat di Cirebon ya? Atau di daerah mungkin sering mirang muludan yang begitu suci menghormati lahirnya Nabiullah Muhammad SAW, tapi dipakai untuk sesuatu yang tidak ada perintah sama sekali, bahkan menjauhkan nilai-nilai agama. Jangan ngumbah keris ya, buat ngumbah jimat dan sebagainya. Nah ini kumahanya ya. Tes. Halo. Nah ini termasuk ini mengkaitkan Jumat Kliwon, ayat kecelakaan mati listrik gara-gara jamahat Kliwon. Nah ini ya. Nah ini kelihatannya sepele ya. Tes. Sekali lagi, yang namanya Maulid Nabi itu memang sering dilaksanakan oleh sebagian besar umat Islam, namun memiliki keyakinan-keyakinan yang kadang-kadang bertentangan dengan ranah ajaran agama Islam. Satu contoh, rek mumbah keris, mumbah jimat, nungguan bulan mulut. Nah, padahal zaman baheula para sahabat ya itu tidak ada yang mencontohkan, misalnya setelah Nabi wafat, kemudian pada hari peringatan lahirnya Nabi itu para sahabat misalnya ayo cuci misalnya tombak, cuci keris atau cuci jimat. Ini nggak ada perintah. Nah, hal ini yang dimaksud kalau Maulid Nabi digunakan untuk hal-hal yang madharat seperti ini, inilah mungkin yang dilarang. Tetapi kalau Maulid Nabi kita menghormati dan mengingat atas lahirnya manusia pilihan Allah, jadi kita kemas dengan kegiatan pengajian untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan umat Islam, apalagi mendatangkan anak-anak yatim dan kaum mustadafin atau kaum yang lemah ya, kita santuni, kita berikan rezeki yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu. Nah itu mungkin di dalam ranah ijtihad, artinya ranah yang diperbolehkan. Nah, ada baiknya mungkin untuk mengenal dan untuk mengenang bahwa manusia pilihan Allah yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang-kadang di kalangan kita mungkin jarang memperingati maulid seperti yang dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Nah, saya akan mencoba. Masih nanti. Oh ini. Saya akan mencoba mungkin mengupas sedikit rangkuman, yang mana rangkuman ini diperoleh dari kitab yang disebut atau sering kita namakan kitab Al-Barjanji. Bahwa mungkin di kalangan kita ada yang pernah ya, Abdadiul Imla Bismidatil Aliyah Mustadirong Baik. Nah itu kan Allah. Tapi
kita tidak tahu tidak mengenal apa sih isinya. Nah, ternyata kitab itu isinya itu tarikh nabawiyah, sejarah Nabi dari mulai dilahirkan sampai Nabi itu wafat. Maksudnya kitab itu dikarang oleh pengarangnya itu untuk membuat semacam edukasi kepada umat Islam bahwa inilah contoh terbaik yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ya, pada ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayatnya gamblang sekali. Artinya begini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap keselamatan atau kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari ayat tersebut. Satu contoh ini ya, kenapa kita mencontoh Nabi, dan Nabi adalah tauladan terbaik. Karena dari paling hal-hal yang kecil, yang sepele sampai hal-hal yang besar, Nabi itu adalah sumber contoh, sumber tauladan bagi umatnya. Satu contoh ya, Nabi itu pernah minta dimasakan. Kalau zaman ayeuna mah, Bu tolong pamasakeun mie gitu tanya. Nah, karena Rasul kala itu mintanya malam hari, Siti Aisyah, istri Nabi yang paling lama mendampingi beliau, gugah sare saking taatnya, saking solihahnya melayani Nabi ya. Lamun zaman ayeuna mah misalnya panganten anyar tas macul ti peuting, kesang badak kesang lembut ya, gorobiosan menta ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan dan bibirnya ambucuy gitu. Kata Nabi begitu, saking memujinya istri yang begitu dicintainya. Misalnya kayak itu tuh, kayak Pak Mantri yang di depan BRI Banjar, panggil istrinya tuh enggak langsung Wahyu gitu, enggak, tapi ya Umairah, wahai istriku yang cantik gitu ya, yang baik gitu ya. Nah, tolong tuh pangada melkin Indomie. Ini Nabi dulu seperti itu kira-kira ya. Sayang mungkin karena bangun tidur ya, Siti Aisyah itu mungkin masih karang, pas badai masihan misalnya garam sedikit biar dicorok biar ada agak manis ya, tapi ngambilnya garam ya, sampai 2 kali masihan garam dapur. Nah, begitu sudah masak disuguhkan kepada kanjeng Nabi, ya Nabi fadol ya, isrob wakul awalan, lamun bahasa Arab gitu. Ya Nabi, ya suamiku yang ganteng, silahkan makan dan minum dengan nikmat itu loh. Oh ya, sukron halalan thayyiban, kata Nabi gitu ya. Hatur nuhun lamun cek urang malhayu mah. Begitu dimakan, bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, subhanallah ya. Asinnya luar biasa, asin ditambah lekek, paham ya, asin lekek cek orang Banjar mah. Nah, tapi Nabi apa? Ketika ditanya bagaimana ya Rasul masakanku, masya Allah luar biasa nikmatnya gitu ya, nikmat banget, terima kasih gitu ya, saya sudah dilayani dengan baik. Nah, coba aku pengen nyicipi gitu loh. Nabi waktu itu tidak membolehkan, jangan, aku lagi lapar banget gitu ya. Kemudian Nabi berusaha meskipun asin lekek supaya istrinya itu jangan sampai ikut mencicipi. Tetapi
di sudut bibir Nabi yang seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan, Siti Aisyah itu curiga, ada apa dengan masakanku, sehingga memaksa dia, ya Nabi, aku mohon minta sedikit itu ya. Begitu dicicipi, ya Masya Allah, Subhanallah ya, asinnya luar biasa. Langsung ya, lain saya namai itu malah untuk menutupi salahnya. Biasanya kalau istri-istri di Malaha itu langsung kita sih kur ngantuk-ngantuk disuruh masak gitu teh nya, akhirnya kieu biasanya sok untuk menutupi kesalahan akhirnya maido. Tapi Siti Aisyah istri yang soleha merangkul, minta maaf, minta ampun, dan nangis sejadi-jadinya. Kemudian Rasul dengan wajah yang manis itu, tidak apa-apa, aku yang salah gitu ya, kamu seyogianya mestinya harus tidak dibangunkan, harus meneruskan tidurmu, tetapi karena saya lapar dan betul-betul butuh makanan sehingga akulah yang bersalah, yang minta supaya kamu masak. Wajar, ini adalah salahku. Nah akhirnya terjadilah saling memaafkan. Itu contoh paling kecil. Malah pernah suatu ketika Nabi pada saat melaksanakan dan menunaikan tugas dakwah untuk menyebarkan Islam, sehingga karena ada sesuatu permasalahan dengan para sahabat, Nabi itu tidak bisa pulang gasik, sehingga karena larut malam diketuklah pintu. Assalamualaikum. Coba salamnya juga dengan sejuk ya, dengan halus itu teh. Tidak seperti bapak-bapak di Malahayu ya, supaya dipaido kuning penting teh gitu teh. Apa-apa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suwe ujur gitu. Itu tidak begitu. Tetapi ketukannya halus, salamnya halus. Sudah 3 kali, ternyata belum juga dibukakan pintunya. Akhirnya ini mungkin zaman baheula sorban Nabi yang seperti ini mungkin digelarkanlah di depan pintu, kemudian ngarengkol tidur di depan pintu. Coba lamun salaki zaman ayeuna, wah mungkin nyokot linggis, mungkin digedor pantonanya. Nah ini mungkin seperti itu. Tapi ini adalah contoh terkecil tentang akhlak Nabi. Begitu subuh berkumandang dengan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Siti Aisyah langsung terbangun dari tidurnya, segera ambil air wudhu dan bukakan pintu. Ternyata Masya Allah, Nabi itu diraihnya dan dirangkulnya, kemudian minta maaf. Nabi pun menunjukkan dengan senyum yang begitu manis dan tidak sedikit pun memberikan gambaran marah. Nah inilah contoh seorang suami, seorang laki-laki yang menjadi imam keluarga hendaknya mencontoh hal-hal yang demikian. Satu lagi, pernah ada seorang badui ya. Orang badui itu zaman baheula lama orang pedalaman ya, yang begitu tidak pernah tersentuh dengan nilai etika dan nilai moral agama. Begitu Nabi dengan para sahabat mau pada sholat, si badutnya datang-datang kirinci ya, di pojok musola, pojok masjid, kencing. Nah ini, coba lamun ayeuna aya merbot masjid, lamun ayeuna misalna Mas Dakosta ya, Mas Abdul Latif, sialan orang kurang ajar, ambil pentung langsung ya, kurang ajar nih orang. Nabi kemudian ada sahabat yang mau melarang dan mau marah, jangan, biar kencingnya tuntas dulu. Kemudian Nabi memberi perintah, siram dengan beberapa ember atau beberapa ciduk air, kemudian hilangkan wujud dari air kencingnya, baunya ya, jadi bau wujud atau jasadnya supaya hilang. Kemudian zaman akhirnya mungkin dipel. Nah, akhirnya ini menjadikan sebuah ibroh, sebuah pelajaran besar untuk orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh agama, dengan kelembutan, dengan kemuliaan, dengan etika, dengan kesantunan Nabi terhadap orang yang tidak paham, sehingga berbondong-bondonglah banyak orang yang tidak paham Islam akhirnya taslim, akhirnya menyerah dan datang kepada Nabi untuk
memasuki agama Allah, yaitu agama Islam. Mas Irwan ini teknisi ini Mas. Nah, sekian menit ini sudah hilang. Supaya sistematik ini karena Maulid Nabi ini panjang. Nah, supaya kita tidak terlalu berdebat kusir tentang Maulid Nabi, kembali, kalau Maulid Nabi itu memang tidak ada perintah yang mensyaratkan atau mengisyaratkan untuk dilaksanakan, karena tidak ada sejarah ya, Nabi meninggal kemudian Nabi lahir, itu tidak ada sejarah yang harus diperingati dari sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan selanjutnya itu tidak ada. Namun setelah dicari oleh para perumus hukum Islam yang berkumpul di Majelis Tarjih Muhammadiyah, pun tidak ada satu hadis pun yang memberi larangan terhadap acara-acara maulid seperti itu. Sehingga di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah ini termasuk sesuatu yang masuk ke dalam ranah ijtihad. Sehingga kalau ijtihad tergantung kita mengemasnya. Kalau mengemas dengan pendekatan agama, dengan pendekatan syariat, misalnya untuk dasar syiar Islam, untuk silaturahim, untuk memuliakan anak yatim, mungkin itu boleh. Tetapi kalau memang Maulid Nabi digunakan untuk hal-hal yang penuh dengan madharat, contohnya banyak, misalnya mobil dikumbah pakai daun pakai bunga warna 7 gitu ya, rompok misalnya mungkin disawer kejo koneng, beras koneng dan sebagainya, itu mungkin yang mubadir begitu, itu mungkin dilarang karena tidak ada perintahnya. Nah, terkait tentang Nabi itu adalah sumber contoh atau teladan hirup orang anu saya teh kubanding loba, sehingga kita perlu tahu ini dalam situasi bulan Maulid ini ya, kita perlu tahu rangkuman sejarah Nabi Muhammad SAW yang kurang lebihnya ini disadur dari kitab Al-Marjanji. Yang pertama ya, ini perlu dicatat nih, penting ini. Tadi seperti kayak kafiat tentang tata cara sholat, tata cara zakat, puasa dan sebagainya. Ini juga perlu kita mencatat ini sejarah atau tarikh nabawiyah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW itu mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah. Nah, binnya itu menunjukkan ayah atau bapak dari Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nanti jangan sampai di kalangan masyarakat yang ngaku umatnya Nabi Muhammad, misalnya menyebut nama dengan kata-kata yang tidak bagus. Misalnya Toha Pencor karena mungkin kakinya dengklang ya. Ada Toha Genjring gitu ya, karena tukang nabu genjring gitu ya. Itu tidak boleh. Tapi yang paling bagus di sini adalah Muhammad binnya disebutkan ya, bin Abdullah. Marilah kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah. Berarti Muhammad bapaknya Abdullah, bin Abdul Muthalib, berarti bapaknya Abdullah, namanya Abdul Muthalib. Nah, nama ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan nama ibunya ini mohon dicatat ya, Ibunda Aminah binti Wahab. Taunya kan Ibu Aminah aja ya. Nah, ini di sini ada Ibu Aminah Pak Supardi ya. Nah, ini berarti harapan orang tuanya dulu ini mungkin supaya orangnya solihah seperti ibundanya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita memberi nama pun harus memberi nama yang terbaik ya. Kemudian para ibu, para bapak, kita juga perlu tahu ya. Beliau Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir pada hari Senin
Nah, siapa yang harinya Senin lahirnya? Nah, istri saya kebetulan kalau nggak salah Senin ya, ketemu sama Rebo nih. Nah, tapi ulah dihitung-hitung Senin jing Rebo matak cilaka, ini malah ini termasuk sesuatu yang tidak boleh dalam pandangan Islam ya. Semua hari nama baik ya. Kemudian lahirnya itu pada malam tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Nah, ini tahunnya perlu tahu nih. Tahunnya tahun 571 Masehi. Atau tahun itu disebut juga tahun gajah. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi pemberontakan yang menggunakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Oleh Gubernur Abroha. Ini ada yang pinter ya. Di mana itu terjadinya? Di negeri Habasyah ya. Untuk apa tujuannya Abroha datang dengan tentara pasukan bergajah? Niat jahatnya itu akan menghancurkan Ka'bah. Nah, kurang lebihnya di situ lahirnya Nabi, sehingga lahirnya pada tahun gajah. Ini kita biar paham ya. Kemudian ini yang ketiga dari bab al-Barjanji itu ya, Nabi Muhammad SAW sebenarnya dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim. Kenapa anak yatim? Karena ayahnya Abdullah itu wafat di kotanya, di kota Madinah ya. Saat itu beliau dikandung pada usia masih di dalam kandungan ya. Pada usia 2 bulan Nabi sudah ditinggal oleh ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Kemudian setelah Nabi lahir ya, di negeri Arab sana, di kalangan penduduk Quraisy itu ada kebiasaan-kebiasaan ya. Apa? Anak yang lahir karena sesuatu alasan tertentu tidak disusukan oleh ibunya, tetapi disusukan oleh orang lain yang tukang memberi penyusuan atau tempat penitipan. Nah, bisa saja susu nasaat ya, saaten karena diempot ku bapana misalnya gitu ya. Nah, misalnya ya mah supaya ulang ngantuk ya. Nah, ibu penyusuannya itu bernama Halimah binti Su'aib Asy'adiyah ya. Berapa diasuh oleh Halimah ya? Beliau diasuh selama 5 tahun. Nah, kemudian setelah 5 tahun, saat beliau berusia 6 tahun, kemudian lagi seneng-senengnya setelah 5 tahun disusui oleh Halimah, diserahkanlah kepada ibunya. Kergeget-geget nah ibu nate nyawang budak ke lucu-lucuna 5 tahun itu mungkin kurang lebih sebesar Zian ini ya. Nah, lagi lucu-lucunya. Ternyata sedang lucu-lucunya saat itu Nabi berusia 5 tahun, kemudian meninggallah ya pada usia Nabi 6 tahun itu sudah ditinggal oleh ibunya. Setelah itu diasuh oleh Ummu Aiman ya. Paham gak Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah orang yang dibayar, orang yang digaji ya, itu oleh siapa? Oleh mbahnya, oleh kakeknya Nabi Muhammad ya, yaitu Abdul Muttalib ya. Selama berapa di sana? Selama 2 tahun. Nah, ketika beranjak tambah usia, Nabi Muhammad berusia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Kemudian diasuhlah oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Berarti pamannya itu adiknya bapaknya ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak berdagang. Kemana berdagangnya? Bukan ke Bancakan di Kersana, tetapi di negeri Syam. Oleh siapa diajaknya? Oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah,
ceritanya biar untuk mempersingkat ya, setelah tahun ke-15 kemudian beliau pernah ikut ya, dikenalkan di dalam pertempuran, peperangan, supaya punya pengalaman yang khusus untuk mendidik seorang laki-laki yang gagah berani. Peperangan apakah saat itu? Namanya Perang Fijar, yang terjadi di suatu tempat atau daerah antara Nahlah dan Taif. Ini penting, ini kalau kita baca berjanji, ini kurang lebihnya seperti ini artinya. Nah, fase berikutnya ketika beliau berusia 25 tahun, beliau kembali melakukan perjalanan ke negeri Syam. Untuk apa? Membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Ya, ini Khadijah biasanya kan cuma taunya Ibu Khadijah gitu ya. Tapi milik Khadijah binti Khuwailid ya. Nah, singkat cerita ya, kemudian bertemu dengan seorang yang bernama, dalam perjalanan dagang ke negeri Syam itu bertemulah dengan seorang rahib yang bernama Nastur. Rahib itu adalah tokoh agama di kalangan Nasrani ya. Kemudian sang rahib itu menceritakan dan memahami betul adanya keistimewaan di dalam pribadi dan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keistimewaan itu antara lain adalah ketika dilihatnya tanda-tanda kenabian pada tubuhnya. Nah, disebutkan ada yang di punduk ya, seperti ada cahaya. Kemudian ada beberapa ciri-ciri yang lain yang menurut cerita-cerita Israeliat itu, ini ceritanya memang bisa benar bisa salah, tetapi ini untuk pendidikan saja. Ciri-cirinya itu, kata sang rahib, kalau Nabi berjalan di tengah terik matahari seakan-akan ada awan yang memayunginya ya. Kemudian ketika Nabi melewati pohon-pohon, semuanya dedaunan seperti yang tertunduk, seperti yang bersujud. Nah, itu ciri-ciri yang disampaikan oleh sang rahib tersebut. Nah, setelah pulang dari negeri Syam, beliau kemudian ditakdirkan menikah dengan ibunda Khadijah binti Khuwailid ya. Singkat cerita, 2 bulan sesudah kedatangannya, saat itu usia Khadijah sudah 40 tahun. Berarti Nabi saat itu umurnya 25 tahun, kerbanter-banter nabu. Kapanggih nikah sareng calon nini-nini. Nah, berarti bedanya berapa? 15 tahun, Bu. Dibaliknya zaman ayeuna mah aki-aki menang cawene masih cenos. Nah, dulu Nabi menikahi seorang istri sudah jauh lebih sepuh, lebih tua dan lebih matang. Kemudian qadarullah ya, dikaruniai 3 orang putra. Ini perlu dicatat. Ya, siapa putra Nabi dengan ibunda Khadijah? Putra yang 3 itu bernama Qasim yang pertama ya. Kemudian yang kedua namanya Abdullah ya, tentunya Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, dan yang ketiga putranya namanya Thayyib bin Muhammad ya. Setelah lahir 3 orang putra tersebut, lahir pula 4 putri dari pernikahan Nabi bersama Khadijah ya. Singkat cerita, namanya yang pertama Zainab ya, kemudian Ruqayyah ya, yang ketiga Ummu Kulsum, kemudian yang keempat Fatimah ya, yang keempat Fatimah.
Betul ya, kalau ada yang salah saya minta diingatkan, barangkali ada yang sudah lebih hafal. Jadi yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat Fatimah. Qadarullah pula ketiga putranya meninggal waktu kecil, namun keempat putrinya hidup sampai mereka besar. Dan kemudian ini sejarah lagi ya, yang namanya Zainab ini menikah dengan Abil As ibnu Rabi'. Kemudian yang namanya Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Yang Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulsum karena sesuatu sebab mungkin bercerai atau ditinggal meninggal, ini dalam singkat cerita ini menikahlah dengan Utsman bin Affan yang menjadi sahabat Nabi. Kemudian Fatimah Az-Zahra juga menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini cerita ini penting ya, jadi bukan hanya sekedar peringatan Maulid, nyieun takir, nyieun ambeng ya, rebutan pasaraya, bubar, nasi awut-awutan di pinggir jalan, bukan itu. Tetapi kita harus mengenal contoh-contoh terbaik dari Nabi, kemudian sejarah Nabi kita juga perlu paham. Nah, pada usia 35 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh kaumnya. Kaumnya apa? Beliau lahir di kalangan kaum Quraisy, ya, bukan kaum kafir Quraisy, tapi kaum Quraisy, ya, untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Tahu nggak batu Hajar Aswad? Nah, batu Hajar Aswad insya Allah yang sudah pernah haji adalah batu hitam yang ada di pojok Ka'bah di dekat dengan apa ya, garis coklat ya. Nah, yang untuk istilam itu saya lupa pada saat haji itu namanya mikot apa itu. Pokoknya yang penting dekat dengan pintu Ka'bah ya. Nah, cerita singkatnya lagi, pada usia 40 tahun, tadi mulainya kita sudah agak terlambat, ini mungkin agak nambah sedikit supaya rampung ya. Pada usia 40 tahun beliau diperintah ya berhalwat, bermunajat menyendiri di dalam Gua Hiro. Kemudian beliau itu menerima wahyu yang pertama. Kalau wahyu yang pertama buat Pak Toha ada sekarang di sini, sebelah sini. Tapi ini maksudnya wahyu yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi jangan dicatat ya Bu ya. Yang Bu Wahyu turun buat Pak Toha jangan dicatat. Itu mah cuma hanya untuk intermezzo aja supaya jangan ngantuk maksudnya ya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama begini ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian ayat yang kedua ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian ayat yang ketiganya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kemudian yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Kemudian yang kelimanya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Nah, 5 ayat inilah yang pertama kali menjadikan wahyu ya turun pertama kali untuk Nabi, tepatnya di Gua Hiro ya. Maka kalau kita nanti pergi haji atau umrah ya perlu berziarah ke sana, napaktilas supaya tahu ya betapa sulitnya, betapa rumitnya perjuangan Nabi sampai ke salah satu gua yang namanya Gua Hiro. Kemudian singkat cerita pula, selama 3 tahun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, umpet-umpetan, ya. Siga orang Malahayu jeung orang Banjar pertama kali menggelorakan, mengibarkan persyarikatan Muhammadiyah. Kan Muhammadiyah itu kan berarti nungturkeun perilaku jeung kebiasaan Nabi Muhammad. Karena sesuatu yang baik itu kadang-kadang datang awalnya itu seperti yang aneh, seperti yang lucu, seperti yang tidak menarik. Sehingga kita pun dulu Pak Slamet mungkin masih ingat ya Pak ya, lalaunan gitu teh, dakwah supaya menggunakan nama Muhammadiyah teh, bisik-bisik tetangga dulu Bu, untuk terang-terangan. Nah, begitupun zaman Nabi mengenalkan Islam itu dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Nah, selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94 ya. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin, kata Allah begitu. Maka sampaikanlah ya Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik, kata Allah ya. Lalu beliau disuruhlah berdakwah secara terang-terangan pada tahun ke-10, juga bertepatan dengan peristiwa Amul Hus. Ada yang apa enggak? Peristiwa Amul Husni ya. Jadi pertama kali diperintah supaya dakwah terus terang dan tidak sembunyi-sembunyi, terjadi pula peristiwa Amul Husni. Apa peristiwa Amul Husni itu? Ya, yaitu kesedihan yang melanda dan membuat Nabi itu sedih yang dalam dan galau. Apa? Karena wafatnya seorang paman yang paling ia kasihi, yang paling ia sayangi. Ya. Karena apa? Abu Thalib adalah seorang paman ya yang menjadi tokoh di kalangan Quraisy, yang disegani dan yang ditakuti, serta kekayaannya cukup untuk membiayai syiar Islam yang dibawa oleh Nabi. Beliau membiayai, beliau melindungi, sehingga ketika meninggal Nabi itu sedihnya luar biasa. Bukan itu saja, meninggal pula istri yang dikasihi dan menjadi si mata wayang. Siapa dia? Ibunda Siti Khadijah pun meninggal. Nah, belum selesai kesedihan yang begitu mendalam, kemudian terjadi perintah ya untuk Isra dan Mi'raj, untuk melakukan perintah yang akan membawa sebuah perintah yang sangat berat ya, sholat 5 waktu. Itulah yang disebut peristiwa Amul Husni. Nah, di sini itu ada fase yang tadinya orang benci setengah mati, orang yang pengen membunuh tubuh Nabi dengan cara dicincang dan cara disiksa yang sesakit-sakitnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Pada fase inilah secara terang-terangan Nabi mengajak orang-orang untuk memasuki agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian pada fase ini Umar bin Khattab, singkat cerita itu, pulang dari pekerjaan rutin sebagai orang yang suka bobok, tukang tarok, tukang mukaan androk ya, tukang maehan, tukang nyokot nyawa batur gitu ya. Dia lelahnya luar biasa hari itu. Pulanglah. Di sana di dalam rumahnya terdapatlah seorang keponakan yang sedang membacakan surat Toha. Ketika mau masuk rumah tersebut, ada untaian Al-Quran, Quran surat Toha. Coba dibacakan ya. Toha, bukan Tohanya yang di depan BRI, bukan, jangan dicatat Bu ya. Nah, ini surat Toha ya. Cek jama Sundama kalugana lelesnya ibarat dipukul bayu ya. Sumsum tulang seakan-akan bocor ya.
tenaga luluh lantak, tidak berdaya. Karena orang Arab zaman dahulu itu sering kagum terhadap syair-syair indah. Karena orang Arab itu di samping terkenal hafalannya, juga terkenal membuat syair yang indah-indah. Dianggapnya yang dibacakan oleh ponakannya Umar bin Khattab itu adalah syair. Ternyata begitu masuk rumah, siapa tadi yang membacakan? Toha dan seterusnya gitu ya. Kemudian aku gitu dengan gemetaran ponakannya itu, coba kalau itu adalah ayat yang dikatakan Tuhannya Muhammad, bawa aku ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka kaget, takut ya, kalau atau jangan-jangan nanti Umar bin Khattab akan membunuh dengan bengis terhadap Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu melindungi dan tidak mau menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi dengan suara yang lirih, dengan suara yang tidak biasanya tegas dan ganas, beliau Umar bin Khattab memohon dengan permohonan yang sangat, dengan permohonan yang tulus, tolong bawa aku kepada Muhammad. Aku pengen mendengarkan bacaan surat Toha oleh Nabi Muhammad langsung. Nah, begitu dibawa kepada Nabi Muhammad, kemudian dibacakanlah surat Toha, sehingga tunduklah hatinya dan taslimlah jiwanya, menyerahlah jiwanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Tunjukkan aku untuk berislam. Kemudian Nabi menuntun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sejak itulah ternyata Islam itu perlu orang yang kuat, perlu orang yang berkuasa, perlu orang yang hebat. Karena apa? Dengan orang semacam Umar bin Khattab, mereka yang akan mencaci maki, yang akan menghina dinakan Islam akan takut. Sehingga masa-masa itulah menjadi banyaknya pengikut secara terang-terangan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan fase itu berlanjut menjadi fase deklarasi Madinah atau yang disebut dengan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan cerita singkat ini membekali kita paham tentang Maulid Nabi. Jadi kita juga kalau tidak paham-paham banget saat ini, tidak usah siling poyok, tidak usah siling gesek, siling gosok, moyokan anu muludan ya. Karena Maulid Nabi memang tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangan untuk melakukannya. Di sini ranah ijtihad. Untuk sesuatu kegiatan dakwah Islam yang baik, insya Allah dengan membacakan tarikh nabawiyah semacam ini menjadi sebuah keniscayaan untuk masa-masa yang akan datang. Namun kalau Maulid Nabi penuh dengan syirik, tahayul, bid'ah dan hurafat, maka hal ini dilarang keberadaannya. Jadi zaman ayeuna mah ulah sok papoyok-poyok, itu mah NU, ieu mah Muhammadiyah nya. Muhammadiyah mah goreng, NU mah hade. Atanapi sabalikna, Muhammadiyah hade, NU goreng. Itu tidak boleh begitu. Karena dua persyarikatan ini kemarin sudah dijelaskan. Kalau tak kenal maka tak sayang, sehingga setelah kenal apa yang namanya Muhammadiyah, itu adalah kakaknya NU. Nah, kalau yang namanya NU itu adanya Muhammadiyah. Jadi sadulur ya. Lamun teh sadulur sabeuteng, sadulur sabapa saibu, tapi tabiat dan tata caranya berbeda. Kalau ada salah-salah di NU dan di Muhammadiyah, biasanya bukan NU dan Muhammadiyah yang salah, tetapi oknumnya, manusianya yang mudah disimpangkan atau diselewengkan oleh yang namanya iblis laknatullah. Sehingga untuk menutup pengajian malam hari ini, punten, siang menjelang sore hari ini, marilah kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim,
La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Punten bilih aya salah-salah carios, salah-salah kata, salah-salah kalimat. Abdi manusia biasa yang banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon dimaafkan karena kekurangan dan kesalahan yang sangat banyak pada diri ini. Tetapi bilih ayat kebaikan-kebaikan, barangkali ada kebenaran, insya Allah kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ke depan kita semangat ya ngaji untuk melanjutkan kaifiat tentang bab toharoh. Bab tauhidnya gimana? Mau dibahas apa enggak? Sudah umum ya? Bab tauhid boleh nanti kita kupas surat Al-Ikhlas ya. Kemudian masuk ke kaifiat tentang toharoh, dari mulai mandi wajib dengan wudhu dan tayamum. Kemudian kaifiat sholat maktubah atau sholat wajib dan sholat sunnah. Nanti ada puasa, zakat, haji, umroh dan sebagainya. Sehingga kita semakin hari semakin cerdas. Itulah pentingnya kita thalabul ilmi, untuk mengkaji ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.